Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini, kita masuk ke pertemuan 14 ya, yang akan mendiskusikan topik atomik scattering faktor atau disimbolkan dengan F ya. Bilangan ini atau besaran ini, faktor ya, ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita pahami nanti dalam analisis eksperimen difraksi sinar X ya. Jadi dasarnya itu nanti berhubungan dengan atomic scattering factor ya. Em, Keadaan difraksi yang dijelaskan oleh Bragg dan Laue yang sudah kita pahami ya pada video-video sebelumnya itu mengutamakan atau memperhatikan saja ya, memperhatikan bahwa hamburan sinar X itu terjadi dari titik pusat hamburan yang tersusun di dalam kisi ruang tiga dimensi gitu ya. Jadi titik-titik itu mewakili kisi-kisi di dalam struktur tiga dimensi. Nah, karena elektron adalah pusat hamburan terkecil ya, maka syarat difraksi idealnya yang dijelaskan itu eh, dianggap bahwa pada kisi ya idealnya nih ya, ya, dianggap pada kisi itu ditempati oleh elektron ya ya jadi karena elektron adalah pusat hamburan yang terkecil. Nah, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena di dalam struktur kristal titik-titik kisi ini itu ditempati oleh atom-atom ya, di mana satu atom itu tidak mengandung satu elektron ya, kecuali atom hidrogen. Atom hidrogen dia satu elektron, tetapi kan namanya unsur di alam itu tidak hanya hidrogen, ada materi-materi lain yang mengandung beberapa elektron. Nah, selain itu, karena panjang gelombang sinar X dalam difraksi berada pada orde dimensi atom, ya, sinar X yang terhambur dari bagian atom yang berbeda umumnya tidak sefase. Ya, karena kan atom itu memiliki beberapa elektron. Nah, sinar X nanti menghamburkan terhambur dari bagian yang mana. Nah, kalau bagian yang berbeda nanti sinar yang terhamburnya itu tidak sefase. Nah, maka ya amplitudo radiasi yang terhambur oleh atom tunggal, ya maksudnya oleh atom ya yang terdiri dari beberapa elektron, itu tidak harus sama dengan amplitudo radiasi yang dihamburkan oleh elektron tunggal ya. Nah, makanya di sini eh, didefinisikan atomic scattering faktor-faktor hamburan atom gitu ya. Nah, jadi faktor hamburan atom ini didefinisikan sebagai kekuatan hamburan ya yang dihamburkan oleh atom ya dibandingkan dengan hamburan yang disebabkan oleh elektron tunggal. Nah, F ya. Nah, ini jadi secara matematis gini, jadi amplitudo radiasi yang terhambur dari atom dibandingkan dengan amplitudo radiasi yang terhambur dari elektron. Nah, misalkan atom kan berarti kan terdiri dari beberapa elektron, ya kan? Berarti kalau misalkan elektron ini satu, nah perbandingan ini dengan ini tuh harusnya Z kalau itu ideal. Artinya semua semua apa berkas sinar X itu kena ke elektron. Ya, tetapi ya di sini kenyataannya nilai F ini tidak sama dengan Z. Nilainya itu dia mendekati Z untuk kasus terbatas, kebanyakannya kurang dari Z ya. Nah, jenis pusat hamburan lain pada bagian atom itu bisa berada pada inti atom. Tetapi dikarenakan interaksi yang lemah ya dengan sinar X ya, si inti ini
Nah, gaya inti atom itu sering diabaikan. Nah, jika dibandingkan dengan gaya yang disebabkan oleh elektron. Jadi yang di sini kita tidak membahas tentang inti atom. Baik, sekarang kita akan menurunkan ya bagaimana atomic scattering factor secara geometris ya. Untuk menghitung F, misalkan sebuah atom itu memiliki elektron yang tersusun secara simetri bola di sekitar intinya yang diambil sebagai titik asal. Nah, ya, ini sesuai dengan model atom ya. Jadi ada inti di tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, misalkan R, ya R adalah jari-jari atom, dan rho R ini adalah rapat muatan pada titik R. Ya, jadi misalkan di sini ada eh, elemen muatan. Nah, kemudian muatan ini itu memiliki elemen volume dV pada jarak R dari titik pusat. Sehingga muatan yang terkandung pada posisi R itu adalah rho R dV. Rho R kan rapat muatan ya, jadi muatan per volume misalnya. Nah, pertama kita tinjau hamburan dari muatan rho R dV dan elektron yang terletak di titik O, gitu ya. Nah, N1 dan N2 adalah arah berkas datang dan terhambur, ya, sinar datang dan sinar hambur. Nah, beda fase antara gelombang hambur ya dari muatan rho RdV dan elektron di titik O itu mengikuti persamaan 2.2 ya. Ya, jadi beda fase antar gelombang terhambur 2pi per lambda R dot N yang sudah pernah dibahas pada persamaan 2.2, di mana N adalah normal bidang penghambur. Nah, misalkan amplitudo terhambur ya dari titik elektron itu mengikuti persamaan ini eksponensial pangkat I kx min omega t. Ya, ini persamaan gelombang ya, persamaan gelombang. X adalah jarak yang ditempuh pada lintasan N2 hambur dan K adalah bilangan gelombang. Kemudian amplitudo terhambur dari muatan ya, karena dia arahnya sama ya, arahnya sama N2, tetapi sebanding dengan besar muatan. Besar muatannya adalah rho R dV dan faktor beda fase E pangkat IV. Ya, karena dia berbeda fase sebanyak V ya. Oleh karena itu, amplitudo yang dihamburkan oleh muatan di sini ya, muatan rho R dV itu ini. Karena nilainya sebanding dengan rho RdV dan ini faktor beda fase EIV. Nah, ini adalah amplitudo yang dihamburkan oleh atom dan ini amplitudo yang dihamburkan oleh elektron. Maka nilai F-nya, ya nilai F-nya kan perbanding-bandingkan aja gitu ya. Nilai F-nya di sini DF ya, nilai F-nya dibandingkan saja. Dan ini kan nanti kan dicoret sehingga disisakan ini. Nah, untuk mencari nilai F ya kita integralkan integral volume ya, karena di sini adalah dV. V adalah volume atom. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa elektron dalam atom memiliki distribusi simetri bola sehingga rho R merupakan fungsi R saja gitu ya. Bisa dinyatakan dalam fungsi R saja. Nah, dengan menggunakan elemen volume pada sistem koordinat bola bisa dinyatakan dV-nya itu ini ya. Ini sudah pernah dibahas ya pada pembelajaran sistem koordinat bola. Jadi silakan uh, dicari kembali catatannya. Nah, dari bagian 3.22 ya, dari the von Laue treatment ya kita sudah memperoleh bahwa ini ya besar N sama dengan 2 sin theta. Jadi tadi beda fase antara yang atom dan elektron kan 2pi per lambda R dot N ya. Jadi persamaan 2.2 ya itu tadi. Nah, atau di sini bisa ditulis R dot Rn besar R kali besar N cos V dan N-nya kan kita sudah tahu 2 sin theta, jadi di sini ganti. Nah, dan misalkan kita
apa ya, kita buat lebih ringkas. Kita misalkan faktor 4pi per lambda r sin theta ini adalah mu, jadi 4pi jadi di sini ditulis mu r cos phi ya, mu r cos phi. Nah, dari persamaan 2.36, 2.37, dan 2.38 ya. Nah, kita masukkan ke sini tadi V-nya masukkan, kemudian dV-nya masukkan dengan ini ya, eh, elemen volume koordinat bola, dan kita tuliskan seperti ini. Dan silakan dicari ya, integralnya, nilai integralnya dari E pangkat I mu R cos V sin V dV. Ini V-nya dari 0 sampai V ya, akan diperoleh seperti ini. Dan kita masukkan, jadinya persamaannya menjadi persamaan 2.40, dan ini merupakan persamaan umum ya, persamaan umum dari atomic scattering factor. Nah, evaluasi lanjutan membutuhkan informasi mengenai distribusi muatan ini ya, rho R-nya ini. Biasanya untuk menentukan rho R-nya ini itu bisa ditentukan berdasarkan aproksimasi Hartree atau dari model statistik Thomas Fermi. Jika atom-atom mengandung jumlah elektron yang banyak seperti rubidium, cuma di sini tidak akan dibahas sampai ke sana. Nah, di sini hanya sekedar informasi saja, model-model ini ya, itu hanya bisa berlaku untuk atom bebas saja. Tapi hasil yang peroleh dari aplikasi model-model ini cukup akurat dan cocok ya dengan hasil eksperimen intensitas sinar X. Nah, contohnya di sini terdapat tabel 2 titik tabel gambar 2.18 ya. Di sini di plotnya yang Y itu adalah atomic scattering factor F, dan X-nya itu adalah perbandingan sin theta dengan lambda ya untuk kristal magnesium. Dan bisa dilihat dari grafik, nilai F itu akan mendekati nilai Z-nya magnesium 12 itu ketika perbandingan sin theta ke lambda dengan lambda itu 0 ya. Jadi nilainya itu mendekati 12. Nah, artinya apa di sini? Nah, ketika ini dia 0 kan artinya tetanya 0 ya. Sin theta per lambda mendekati 0 berarti kan tetanya 0. Nah, ketika tetanya 0 ya, jadi persamaan mu-nya kan tadi kan ini ya. Nah, kalau tetanya 0 berarti kan mu-nya kan 0. Nah, mu-nya 0 lah kalau misalkan kita hitung dengan persamaan umum ini, nanti sin ini itu sama dengan 1, dan persamaan 2.40 tadi itu tinggal ini. Nah, rho R dikali 4pi R kuadrat ini adalah rapat muatan atau muatan total yang terdapat di dalam bola. Nah, muatan listrik total yang terkandung di dalam bola itu adalah jumlah elektron yang dimiliki oleh bola ya kan. Jadi kan penentu muatan atom netral itu kan adalah elektron yang terkandung di dalam, sehingga wajar ketika sin theta per lambdanya mendekati 0, dia nilai F-nya akan mendekati Z. Baik, seperti itu terkait dengan konsep ya atomic scattering factor. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.